kadang Ya, eh, ya. apa ya? Sepertinya khobar ini kok kayak fiil gitu. Jadi gimana cara untuk menentukan mubtada khobar dalam kalimat yang panjang gitu? Nah, gambaran terkait dengan mubtada khobar, s ya, mubtada dan khobar. Istilah lainnya, mubtada khobar itu adalah jumlahnya namanya jumlah istilah lain. Dia namanya jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, yang namanya jumlah ismiyah pasti diawali oleh kalimat isim, di depannya isim. Dengan kata lain, setiap isim yang ada di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Sekarang kita gambarkan dulu terkait dengan khobar. Ya. Jadi ini yang pertama, kalau ada kalimat diawali isim pasti dia mubtada. Permasalahan khobar itu bervariasi. Khobar itu bisa berupa isim yang zohir. Kita ambil gambaran misalkan ar-rajulu yang isimnya misalkan laki-laki itu tobibun, seorang dokter. Nah, ada juga khobar berupa fiil. Laki-laki itu telah pergi, berarti zahaba. Cara bacanya harus sesuai fiil. Atau misalkan fiilnya berupa fiil mudhari. Laki-laki itu sedang membaca yaqra'u. Nah, berarti cara bacanya sesuai dengan cara baca fiil masing-masing. Ada juga khobar berupa keterangan. Seperti nanti diawali huruf jar, fil ghurfati. Laki-laki itu di ruangan. Atau keterangan pakai amama, laki-laki itu di depan masjid, amamal masjidi. Ya, ini terkait variasi khobar. Khobar itu nanti pokoknya dia bervariasi, nggak selalu yang kayak gini, nggak selalu yang kayak gini, yang berupa isim yang zohir. Adapun masalah mubtadanya tadi, setiap kalimat diawali oleh isim, pasti si isim itu sebagai mubtada. Itu gambarannya, Bu. Jadi terkait misalkan kalimat panjang kayak gini, kita lihat. Ini kan isim. Di depannya isim, pasti ini mubtada. Tinggal nyari khobarnya nanti. Kemudian ini awal kalimat, pasti ini mubtada. Kemudian ini yang panjang-panjang, misalkan diawali oleh isim. Kalau ini bukan mubtada, ini mubtada juga karena isim. Nah, atau berupa isimnya isim zohir, ini juga dianggap mubtada dan seterusnya. Jadi gambarannya kayak gitu. Ya, tinggal nyari khobarnya dan khobarnya tadi tidak selalu berupa isim yang kayak gini. Bisa khobar berupa fiil, bisa berupa keterangan dan lain-lain. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, berarti khobar itu tidak harus isim ya, Ustaz? Oh iya, tidak selalu isim. Oh, iya. Ya, sangat luas kalau bahasa Arab. Kalau Hmm. berupa isim, nah baru itu yang harokatnya harus kita tentukan, yaitu harokatnya domah kayak gini. Kalau berupa isim, kayak tadi di teks mana ya? Rukun Islam ada 5. Nah, arkanul Islami ini kan mubtadanya ada 5. Nah, limanya ini si khobarnya, maka si khobarnya harus khomsatun kayak gitu. Rukun Islam ada 5. Nah, jadi nentuin khobar kalau berupa isim ya kayak itu. Tanpa alif, alif lam. Ya, kalau di kitab Arkanul Islam tuh halaman 23 yang paragraf kedua itu,
itu kemarin dibacanya dari Ustadz ya, wassolatu awalu yang itu 23. Ya, yaitu yang paragraf bawah itu. Nih, Wassolatu awalu. Awalu apa awalun nih? Yang awalu. benar. Karena dia masih nyambung ke ma ini. Itu idofah apa? Idofah, betul. Idofah Hmm. dengan ma ini namanya ma mausul. Ya. Seandainya nggak ada kata ma, nggak ada kata lanjutan lah. Tiba cuma kayak gini doang kalimatnya. Wassolatu maka dibaca awalun. Kalau kayak gitu doang. Berhubung ini nyambung dengan ma mausul, maka dia diidofahkan ke ma. Gitu. Nah, ini juga idofa ini juga ini ya, ternyata juga luas ya. Maksudnya enggak harus Iya, roh itu yang mudof ilaihnya, iya. apa mudofnya. Nah, karena Dan biasanya kan pakai berupa isimnya yang zohir, yang pakai isim biasa itu rata-ratanya. Kalau dengan ma mungkin ini yang kebanyakan kurang ngeh lah. Padahal dia isim juga. Intinya isim. Kan kita itu ngiranya idopah kayak gini nih. Nah, ya. ya, Toharotil jasad ini pakai isim. Nah, rata-ratanya kayak gitu. untuk mengetahui yang kita kurang ngeh tadi itu, biar itu tahu kita idofa, ciri-cirinya apa Ustadz ya, yang enggak bukan isim dohir. Paling umum adalah ma ini. Yang lainnya sangat jarang digunakan. Paling umum idopah dengan isim ma ini. Maknya ma apa yang kalau diterjemahkan bahasa Arabnya mausul. Hmm. Selain ini sangat-sangat jarang. Biasanya idopah antara isim dengan isim yang zohir kayak yang di atas ini atau yang ini. Ya, atau yang indallah ini juga idopah. Nah, selain itu paling juga dengan ini aja. Dengan mausul itu yang kadang kira kita kurang paham aja. Padahal dia idopah. Ini idopah, majemuk, ya, dan seterusnya. Ya, masih ada. Ustaz, kalau yang di surat Al-An'am 190 itu ada kata-kata Al-An'am apa 100. ya? Sebentar. 160 Al-An'am 160. Ada apa? 160 kenapa? Asru amsalihha 10 kali lipat itu tuh Ah, ya. iya, terus Itu idofa itu. idopah Oh, yang ini kan, yang ini. iya. Yang Nah, ini mudofilnya berarti amsali ya. Linya iya. itu bukan liha, bukan dagingnya Eh, ya, tapi Buka. amsali bukan. Nah, Oh, itu. iya. Kadang kelihatan tulisannya kayak misah gitu kan. Ya, Betul. bukan. Dia satu kata. Amsali itu satu kata. Jamak dari mislun semisal. Bukan amsa sama liha. Ya, bukan. Idopah. Falahu asyru amsaliha. 10 semisalnya. Kalau diterjemahkan bebas 10 kali lipat. Ya. Nah, di sini juga terkait dengan susunan. Coba kita lihat yang barusan. Coba pengen tahu. Siapa yang mau baca sampai ya semuanya aja 160 di analisa kaidahnya sambil nunggu pertanyaan. Saya coba. Ayo. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Ya. Man itu maus mausul Ustaz. Barang siapa?
Barang siapa? Kalau barang siapa berarti apa? Syarat. Barang siapa titik-titik, maka titik-titik. Itu kalau istilah bahasa Arabnya syarat. Ya, terus? Ja'a fi'il madi Ha, bi jer hasanat jer majrur ya. tuh, Bi terus? nanti fa maka itu atau Oh, enggak. Ini kan ini syarat. Berarti ini namanya jawab. jawabnya ya Jawab salah. syarat. Maka, Salah. terus? Maka lahu baginya asru amsali. Ha itu tadi mudah-mudah ilaih ya. Ya, Kalau hanya itu berarti eh, domir. domir. Ini Ini asrunya domah karena apa ini? asyru itu karena mudof. Mudof kan variasi. Bisa domah Oh iya, fathah iya. kasrah. Oh, Di sini khobar. sebagai Mubtada. mubtada yang di Oh, belakang. Mubtada jawaban syarat muakhar. itu ya. Ha, Hmm. ya. Kalau waman ini jawab masih Masih ini kalimatnya masih misah. Kan udah selesai. oh Kalimat berarti beda lagi. Barang kalimat sih. baru. Ha, Wow, apa apa? ini mah atop aja. Oh, atau aja. Man barang siapa itu kayak tadi lagi. Syarat. Syarat jaa fi'il madi bisayati fi jar majrur fa fa atau la Pak jawab. fa jawab. La itu nafi Mm-mm. yuhza itu ya fi'il mudori. Modore. Fi'il Bentuknya mudori pasif. Bentuk pasif. Majhul. Pasif lah bahasa kitanya. majhul ila apa Ustaz? Apa? Istisna. Pelajaran istisna nanti. Mislaha mislaha apa ya? Ini Mislaha sebagai objek objek. Fathahnya karena objek. lebih Maf'ul bih. wa atau hum domir la la Nah, tidak ya, tapi nafi. karena Nafi. nanti juzlamuna fi'il mudori. Ya. Nah, ya itu gambarannya untuk 160. Manja'a. Ya, kalau dibaca biasa. Man. Barang siapa. Ja'a. Datang. Ini perkata dulu. Barang siapa datang bil hasanati dengan kebaikan. Nah, datang dengan kebaikan ini kan bahasa-bahasa kiasan, ya. Kalau bahasa umumnya kan amila beramal gitu kan di redaksi yang lain. Kalau di sini redaksinya menggunakan barang siapa yang datang dengan kebaikan, terjemah bebasnya berbuat kebaikan. Ya, man. Pokoknya yang namanya man ada di depan ada dua kemungkinan. Kemungkinan kata tanya, ya kata tanya kan man anta, siapa kamu? Ini man istifham, kata tanya. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Ini man kata tanya, istifham. Tapi kalau man yang sering diartikan barang siapa, itu namanya syarat kalau bahasa Arabnya. Barang siapa titik-titik maka, nah ada makanya nanti. Maka titik-titik. Ya. Nah, jadi makanya ini fa-nya dikenal dengan jawab, istilah bahasanya. Lahu ini jar majrur tapi sebagai khobar. Namanya khobar muqaddam. Berarti asrunya harus domah sebagai mubtada muakhar, mubtada di belakang. Maka baginya 10 semisalnya. Ini perkata asru 10, amsali semisalnya. 10 semisal berarti maksudnya 10 kali lipat. Baginya atau dia mendapatkan 10 kali lipat. Ya, ini susunan idhofah.
Sudah sama waman dan siapa, barang siapa jaa datang atau berbuat sayyi'ah keburukan. Ini kan kasroh karena bi sama kayak bismillah huruf jar. Fala yujza tadi sama jawab la-nya nafi tidak yujza dibalas. Ini fi'il mudhari. Tapi pasif. Illa mislaha kecuali semisalnya. Nah, semisalnya ini fathahnya karena objek maf'ul bih nanti. Wahum yuzlamun dan mereka ya wa-nya nanti adalah waw ma'iyah. Waw hal sementara ya atau dan humnya domir la-nya tidak nafi yuzlamun fi'il mudhari bentuk fi'il mudhari pasif majhul. Ya, itu gambarannya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Dan mereka tidak dizolimi. Apa Ustadz yang itu menentukan mubtada mu'akhar ya, yang asru itu eh, gimana? Biasanya kan mubtada itu di awal ya, di akhir kan. Oh. Ya, ini pelajarannya sudah di awal-awal ketika isi marfu. Ciri khasnya kayak gini. Kan mubtada gak yang tadi dicontohin atau yang tadi ditanyain tentang mubtada. Nah, ini kan standarnya kayak gini, mubtada itu di depan, di awal. Kalau di awal istilahnya udah mubtada doang, nggak ada embel-embel lain mubtada. Nah, sekarang ada istilah lain namanya mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ya. Mubtada muakhar berarti mubtadanya di belakang, diakhirkan. Kita ambil contoh rojulun lagi aja gambarannya. Berarti kan rojulun, tapi adanya di belakang. Nah, di depannya ini ada ketentuan. Dia satu adalah jar, yang kedua adalah zorob nanti. Kalau bahasa kitanya semua ini keterangan. Itu syaratnya. Contoh, di rumah ada laki-laki. Ya sudah, berarti fil baiti rojulun. Nah, ini sebagai khobar muqaddam dan di sininya sebagai mubtada. Kalau pakai kata ganti fihi rojulun. Ya. Atau keterangan lain misalkan ya amama di depan. Di depan kamu amamaka. Nah, ini sebagai khobar dia. Kalau keterangan di depan. Di depan kamu ada kucing. Ya sudah si kucingnya harus domah kitun. Amamaka kitun. Nah, itu cirinya. Ciri mubtada muakhar didahului oleh atau kalimat yang didahului oleh keterangan dalam bahasa Arab baik itu berupa jar atau berupa zorof. Ya. Jadi di dalam ayat falahu, nah lahu itu kan jar. Lahu ini pakai domir jar majrur baginya nah asyru maka dia dibaca dhammah. Ya, itu ciri khasnya. Syukran Ustadz. Ya, Fan. Yang lain. Bismillah. Afan Ustaz menyambung pertanyaan barusan mengenai zorof. Kalau dalam kalimat seperti min qablu yastaftihuna, qablu di sini berupa zorof, apa itu akan merubah mubtadanya menjadi khobarnya menjadi muqaddam? Ya, itu mah susunannya bukan sebagai apa namanya? Bukan dijadikan khobar muqaddam, nggak bisa dijadikan khobar muqaddam.
Seperti yang kalau di buku itu terkait dengan min qablu, sebentar, ada di halaman ya, halaman berapa sih? 52. Halaman 52 terkait dengan min qablu atau min ba'du. Ya, jadi susunannya itu dia nggak bisa jadikan susunan mubtada khobar muqaddam. Dia kalimatnya sudah terpisah. Ya, apalagi min itu huruf jar, qablunya itu zorob, nggak nyatu kayak gitu. Jar sama zorob nggak disatuin. Nah, ya jadi itu untuk ini nggak bisa dia. Yang lain? Syukran Ustaz. Nah, Afan. Banyak Maaf kan Ustaz, ya. jadinya ini kalimatnya bagaimana artinya min qabl? Min qablu mah sebelumnya doang. Sebelumnya min qablu dari sebelumnya. Nah, tinggal nambahin katanya aja biar lebih enak. Kalau nerjemahin perkata nggak nyambung, bukan nggak nyambung, kurang ngepas gitu. Kan banyak tuh di Al-Qur'an. Ya, Ya. min qablu artinya dari sebelumnya atau sebelumnya aja, tambahin katanya biar enak. Ya. Itu susunannya masuknya jar majrur, Ustaz. Iya, masuknya jar majrur. Kalau jar untuk jar majrur kan harusnya, oh berarti ini min qablu, nggak qabli ini dari kan biasanya idofah ya Ustaz. Qabli nah, Ya, qablu itu biasanya masuk idofah. itu ada min seharusnya kasroh. Di sana tidak kasroh karena itu di halaman 52 jawabannya. Karena dia terputus dari idopah atau mudhof ilaih. Biasanya kan qabla ada kata setelahnya. Karena nggak ada kata setelahnya, jadinya dibaca domah min qablu. Nggak ada isim setelahnya. Ada pasti perbedaannya dengan min ba'di, Ustaz? Sama. Maksudnya kalau ada yang dibaca kasro min qabli atau min ba'di, maka itu ada setelahnya, ada kata setelahnya, ada isim setelahnya. Ya, misal gini, kalau di Al-Qur'an banyaknya kan pakai ma gitu. Min ba'di yang dibaca kasro min ba'di ma. Nah, ada kata ma itu kan isim yang tadi ditanyakan juga. Ini mausul. Mim ba'di ma. Nah, ini susunannya idofah ke isim ma itu, makanya tetap dibaca kasroh. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda misalkan. Ya. Tapi kalau enggak ada lanjutan isimnya, maka dia jadinya mim ba'du. Nah, dibacanya mim ba'du seperti di surat Ar-Rum. Lillahil amru min qablu wa mim ba'du gitu. Tapi mohon maaf Ustaz. Nah, di sini di dalam surah Ali Imran ayat 164 ini ada lafaz lafi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini ada lafi. Bagaimana cara membedakan ketika dia tidak berharokat kok bisa dibaca rofa qablunya? Ya. Sebentar, kita tadi 100 berapa? 100. 164. Oh, halaman 71. 71. Ya, halaman 71. 71. Ah, ini. Yang ini ya. Wa in kanu min qablu. Nah, seandainya nggak ada harokatnya, nah itu yang harus kita kenal kata setelahnya itu apa? Kata setelahnya isim atau huruf atau fiil.
Nah, itu kan kalau secara umum untuk qobla dan ba'da, karena dia ini bukan qobla sama ba'da sama ini aja, dua ini aja. Dua kata ini keumuman dia setelahnya ada isim. Sebelum sholat, qobla sholat. Setelah asar, ba'dal asri. Ya, sebelum dan setelah. Itu kan standarnya kayak gitu. Berarti setelahnya itu adalah isim. 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 Dan ini susunannya idopah. Nah sekarang kalau setelahnya bukan isim. Catatannya bukan isim. Berarti kemungkinan dua. Fiil atau huruf. Nah itu cara nentuinnya. Sementara bisa kita lihat ini di ayat tadi. Wa in kanu min qablu la. Ini kan la ini termasuk huruf. Apalagi fi juga termasuk huruf. Ya, fi matam ini aja. Yang la-nya terutama. Maka nggak mungkin dibaca min qabli karena setelahnya bukan isim tapi huruf. Sehingga dia terputus dari susunan idofah. Harus dibaca min qablu. Nggak boleh min qabli. Nah, ya itu catatannya. Nah, masih ada? Menentukan fiil yang memiliki dua objek tuh bagaimana Ustadz? Dari terjemah Indonesia salah satunya. Walaupun jarang-jarang, jarang-jarang. Itu mah dari terjemah Indonesia. Misalkan di Indonesia butuh dua fiil. Ya, yang bisa apa namanya? Yang butuh dua fiil seperti mengajarkan, mengajarkan, Bukan mengajarkan. maksudnya Ustadz maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua gitu. Untuk menentukan mana yang pertama, mana yang kedua. Oh, kalau pertama kedua mah ya ya sama kayak Indonesia. Maksudnya berurutan, nggak mungkin yang pertama di belakangin, yang kedua di depan. Jarang yang seperti itu. Ya, Iya. misalkan apa namanya? Allama, mengajarkan allamal mudarrisu misalkan hamidan al-Qur'ana. Nah, ya standar semua bahasa. Ini objek satu, maf'ul bih satu, ini objek dua, maf'ul bih dua. Pak guru mengajarkan si Hamid Al-Quran. Ya, kalau mau masalah terjemah, saya mau nerjemahinnya dibalik itu beda cerita. Itu mah masalah masuk ke terjemah biar lebih misalkan enak aja, terserah itu mah. Misalkan Pak Guru mengajarkan Al-Quran kepada si Hamid. Nah itu terserah. Kalau masalah terjemah. Tapi kalau masalah susunan standarnya seperti ini. Ini objek satu, maf'ul bih satu. Ini Al-Qur'ana maf'ul bih dua. Ya, Hmm. Kalau di susunan tata bahasa Indonesia kan itu nggak ada itu apa objek satu, objek dua kan itu disebutnya keterangan kan gitu. keterangan Kalau pakai ke iya, ya. Nah, kalau di Arab kayak gitu. Jadi kalau masalah nanti kita mau menerjemahkan dalam dunia terjemah itu nggak harus baku banget sesuai teks Arab. Bisa kita variasiin dengan bahasa Indonesia gitu. Kayak tadi, Pak Guru mengajarkan Hamid tentang Al-Quran. Atau pakai pola lain. Pak Guru mengajarkan Al-Quran kepada si Hamid. Nah, ya.
Ya, masih ada soal? Ustadz, mohon maaf, minta penjelasan lagi yang dimaksud isim fiil. Kurang paham. Ya. Isim fiil itu cuma ini aja sih sebenarnya. Apa ya? Kalau bahasa kitanya antara kebingungan ngasih istilah itu. Kalau menurut kita ya kan menurut anak aja gambarannya. Tapinya isim, tapinya fiil. Nah, itu kan mungkin bagi sebagian bingung apa sih maksudnya. Nah, ya. Jadi disebut di halaman berapa sih isim fiil? Halaman 24. Disebut isim, disebut juga fiil. Bukannya isim-isim fiil-fiil. Nah, makanya untuk kosakatanya itu sangat-sangat terbatas. Ya, hanya itu pun dari sekian banyak jarang apa namanya? Jarang dipakai. Hanya yang umum-umum saja. Nah, isim itu adalah bentuk. Bentuknya itu isim. Kemudian disebut fiil itu dilihat dari terjemah. Terjemahnya kata kerja, fiil. Bentuknya isim tapi terjemahnya kata kerja. Ya. Dan untuk fiilnya pun bervariasi. Terjemah maksudnya dari sisi terjemahnya pun bervariasi. Kalau terjemahnya mengandung arti telah, maka isim fiilnya mengandung arti fiil madi. Di halaman 24, nah di sana bermana fiil madi. Kalau terjemahnya mengandung apa itu yang sangat jarang, mengandung sekarang, ya kayak fakot, kot, cukup. Nah itu kan cukup itu bukan kata terjemahnya terjemah kata kerja, tapi bentuknya adalah ya isim. Ini sekarang. Dan ini sangat jarang. Yang paling banyak adalah bermana perintah. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Baik di dalam teks hadis ataupun yang lain. Bermana perintah. Sehingga fiilnya nanti maksudnya fiil amar. Nah, itu gambaran besarnya. Ya, isim itu bentuknya. Kalau fiil itu dari sisi terjemah. Kita ambil contoh misalkan apa namanya yang pakai perubahan. Yang iyyaka aja yang banyak di dalam hadis. Iyyaka. Iyyaka ini adalah secara bentuk iyyaka ka-nya itu adalah isim, domir. Iyyaka wal kaziba. Ini salah satu polanya. Jauhilah oleh kalian berdusta. Nah, kalau kita nyari di kamus kata jauhi nggak akan ketemu kata maksudnya yang aslinya berupa fiil. Jauhilah itu kan kata kerja. Salah satu bentuk kata kerjanya adalah ijtanaba menjauhi atau ibta'ada. Ijtanaba atau ibta'ada. Ini terjemahnya menjauhi. Ya, kalau pakai kata kerja ijtanib atau ibta'id. Tapi yang dipakai misalkan pakai kata iyaka. Nah, inilah yang disebut dengan isim fiil. Bentuknya isim tapi terjemahnya kata kerja. Ya, disebutlah isim fiil. Dan jarang-jarang dipakai enggak. Yang paling ya populer sih di dalam teks hadis kata iyaka paling banyak dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama amin, amin. Coba aja kita lihat amin. Bentuknya nggak ada bentuk fiil kayak gini.
Nggak akan ada bentuk kayak gini amin fiil. Oh, berarti ini bentuknya isim. Tapi kok terjemahnya kabulkanlah. Kabulkanlah kan kata kerja, perintah. Nah, itulah bentuknya isim, artinya fiil. Isim fiil. Ya, itu gambarannya. Berarti cuman lafadznya saja isim, tapi Mm-mm. terjemahannya fiil. Fiil. Nah, itu. Tapi di lafadz hayhata ini kan biasanya, mohon maaf nih Ustaz. Tapi kalau apa namanya kan, kalau isim kan di awalnya ada. Kalau nakiroh kan al. Dan kalau kadang kan dipakai belakangnya kan ada tanwin. Ini dari bentuk isim ghair munsharif kan bukan kayak lafadz hayhata. Kenapa kok bisa dibilang isim? Ya, nah itulah makanya di untuk masalah pengecualian, untuk masalah pengecualian yaitu sesuatu yang biasa dalam bahasa apapun. Ya, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Dari sisi bentuknya, mana tadi? Yang hayhata lah, anggaplah yang hayhata. Secara bentuk, nah enggak apa tidak ada bentuk fiil seperti ini atau wazan fiil seperti ini. Misalkan dianggap ini fiil. Nah, tapi kan kalau kita masukin ke wazan apapun yang ada di fiil nggak ada yang bentuk kayak gini. Akhirnya nggak masuklah dia ke fiil. Kemudian masuklah dia ke isim. Nah, lalu ya pasti akan ada pertanyaan kenapa kok di sini harus ta nggak hayhatu misalkan. Kenapa harus hayhata? Kenapa nggak berubah hayhatu atau hayhati? Ya, itu satu sisi dia bentuknya isim, tapi masalah harokat ya memang itu balik lagi ke mabnian. Ya, masuk lagi ke mabni. Balik lagi pertanyaan mabni bukan mabni itu Pak umumnya dia adanya di apa? Di huruf. Nah, ya sudah kalau ke sana nanti agak bingung juga. Intinya sangat-sangat sedikit dan keluar dari keumuman kaidah yang sudah ada. Gitu. Makanya dia dipisahkan materinya isim fiil. Ya, itu yang bisa apa? Yang mungkin bisa dipahami. Berarti dari segi lafadznya bisa dikira-kirakan. Maksudnya kalau kita menerjemah dibikin fiil, dibikin kata kerja. Seperti itu, Ustaz. Ya. Nah, ya seperti itu. Kalau dalam dunia i'rab ya itu aja nanti ketika nyebutin kata hayhata ya ismu fi'lin, isim fi'il. Nah, Ya Ustaz, mafhum. Terima kasih. Afan. Ini sering kalau yang misalkan yang belum pernah kenalnya misalkan belajar isim, fiil, isim kita tahu kata benda, nama orang, nama tempat, isim. Fiil ya kita tahu kata kerja. Nah, sementara kok ada isim ada fiil, nah, itu maksudnya. Bentuknya, lafaznya itu isim, dianggap isim dan terjemahnya mengandung kata kerja. Tanya Ustadz, kalau isim mausul yang ala tani dan ala dani itu katanya mu'rob. Nah, itu bentuk mu'robnya seperti apa nih? Ya, semua catatannya kayak gini. Secatatan sebentar. Semua apa namanya? Angka 2, angka atau yang semisalnya itu mu'rob. Mu'rob itu berubah. Ya, semua yang mengandung angka 2 itu mu'rob. Apapun bentuknya.
Kita ambil contoh yang 11 sampai 19 itu kan mabni. Kecuali yang 12. Karena yang 12 kan isa isna. Nah, nanti jadi isnai. Ini ya berubah. Asalnya na jadi nai. Mu'rabnya di sini. Kemudian allazani pakai alif nun. Nanti dalam kondisi tertentu dibacanya la zaini. Nah, ini jadi bisa ketukar sama allazina kalau nggak teliti. Ini yang disebut mu'rabnya. Kadang pakai alif nun, kadang pakai ya nun. Termasuk angka 2 isnai. Ya. Mu'rabnya dari sisi perubahan ismul musanna. Asalnya alif nun berubah jadi ya nun atau alif jadi ya. Seperti haza sama hazani. Kalau yang dua-dua mengandung arti dua. Hazani dalam kondisi tertentu jadi hazaini. Ya, dua orang ini. Hazani misalkan hazani kabironi. Ini kedua ini besar. Ya. Kalau yang haza sama hazihi yaitu adalah mabni. Tapi giliran yang ada angka dua-duanya menunjukkan dua itu dianggap mu'rob. Apapun itu, bukan cuma yang tadi ditanyakan aja. Yang al-lazani. Ya, syukron, Ustaz. Ya, Van. Ya. Nah, terkait kalimat yang ini juga sebentar tadi yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba siapa yang menganalisa? Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Ada mansub, ada fathah, ada kasrah, ada domah. Inna Allah. Boleh Ustaz. Ayo silakan. Inna Allah. Inna Allah isim inna. Di i'rab ya Ustaz. Ya. Inna Allah. Allah isim inna. Ala harfun zir. Kuli majrur karena ala. Syai'in setelah kuli biasanya itu biasanya apa? Kasroh. Apa istilahnya ya? Idofa, susunan idofa. Idofa, susunan idofa ya. Kuli syai'in qadirun. Qadirun itu khobar inna. Khobar inna. Inna. Nah, jadi nanti ketika yang tanpa harokat seperti ini, yang nanti kita lihat memang satu posisinya harus tahu juga. Mana tadi? Ya.
sama fungsi-fungsi kata-katanya yang berfungsi apa dan apa. Nah, sehingga kita ketika mengi'rab, i'rab itu mendeteksi atau menjelaskan setiap posisi dalam kalimat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kenapa harus ha, kenapa enggak hi misalkan. Nanti harus hafal huruf-huruf yang berfungsi membuat setelahnya jadi fathah. Salah satunya inna. Tinggal dihafalin teman-temannya siapa, apa aja yang bikin fathah. Nah, itu tinggal dihafal nanti. Innallaha. Enggak jadi salah ketika misal dibaca innallahu atau innallahi misalkan. Ya. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Kalau susunan Indonesia standarnya itu qadirunnya itu biasanya di depan sini. Kalau susunan standar innallaha qadirun ala kulli syai'in. Itu susunan standarnya kayak gitu. Tapi kan ini dibalik supaya ada keindahan. Ala kulli syai'in. Ini ala adalah harfu jar. Sama, harus hafal huruf apa saja yang nanti yang bikin jadi kasroh. Ya, salah satunya huruf jar. Ada juga bentuk yang lain namanya zorof. Walaupun bukan huruf dia. Dan susunan yang bikin jadi kasrah. Jadi ini kasrohnya karena ala syai'in. Pokoknya ada isim sama isim, kemungkinan terbesarnya adalah idopah. Harus kasroh juga. Selain itu paling nanti namanya naat. Ya. Kalau kata sifat ya tinggal dilihat terjemah. Kita ambil contoh di sini. Dolalim mubinin. Nah, mubin itu kata sifat. Kesesatan yang nyata. Nyata itu kan bentuk kata sifat. Maka ini susunannya namanya naat. Tapi kalau bukan kata sifat, nanti masuknya pelajaran idopah, mudhof ilaih. Segala sesuatu. Nggak ada kata sifat. Berarti kulli syai'in. Nah, ini susunan idopah. Maha kuasa. Berarti di sini sebagai khobar. Nah, ini khobar yang berupa tadi. Berupa apa? Isim. Kalau kayak gini harus dibaca marfu', dibaca dhamma. Ya mungkin kalau teksnya nggak ada harokat kita ketuker-tuker ini sebagai apa. Nah, karena kadang penyusun itu agak sedikit dibalik. Ya tapi kalau teks biasa sih diurut seringnya. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Kalau para ulama teks-teks biasa biasanya diurut. Tapi kalau seandainya dibalik-balik kayak gini harus lihat terjemah secara utuh. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Berarti sebagai khobar. Harus dibaca marfu atau doma. Ya. Nah, ada pertanyaan lain. Nah, Ustaz, ada anak pertanyaan. Iyaka itu Ustaz fiil apa namanya? Isim isim fa'il ya. Isim Bukan isim fiil. fa'il apa namanya? Isim fiil. Isim fiil. Iya, iyaka. Itu yang di sini kan artinya itu menjauhkan ya Ustaz ya. Mm-mm. Menjauhkan. Tapi di surat Al-Fatihah itu iyaka itu hanya kepadamu. Itu gimana Ustaz? Ya. Nah, itu nanti masuknya ke terkait cara menyusun. Adapun untuk membaca kita lihat ciri khasnya. Bentar. Ya. Nah, perbedaan cara membedakan iya artinya jauhilah dengan iyaka hanya kepada. Ya.
Nah, untuk yang pertama itu adalah sebagai objek maf'ul bih. Ini yang disebut dengan domir kata ganti munfasil. Domir munfasil sebagai maf'ul bih. Munfasil. Ya, sebagai maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih berarti setelahnya adalah fi'il. Nah, ini ciri khasnya. Setelahnya adalah fi'il. Ya, susunannya sebenarnya nggak harus di depan. Kalau kalimat biasanya sih apa? Na'budu iya, Kak. Nah, ini kalimat biasa. Kami menyembah kepadamu. Ketika disimpan di paling depan, maka menunjukkan kekhususan hanya. Jadi hanyanya itu karena ininya disimpan di depan. Karena kata iyanya disimpan di depan, akhirnya cara nerjemahinnya untuk lebih kuat terjemah, tambahin terjemah hanya. Ya, jadi hanyanya itu karena masalah posisi aja. Nggak ada terjemah yang lain. Karena posisi. Jadi ciri khasnya adalah fiil. Iyyaka na'budu. Sama seperti di apa? Wa iyyaya dan kepadakulah fattakun maka bertakwalah. Asalnya itu iyanya simpan di belakang. Yang kedua, yang terjemahnya adalah jauhilah. Jauhilah. Kalau di dalam teks ya Al-Quran lupa ada apa enggak ya? Saya ingat Ana di Al-Quran enggak ada kayaknya. Tapi Allah alam lupa-lupa ingat. Perasaan ya di Al-Quran kayaknya enggak ada. Yang paling banyak itu adalah di hadis. Di hadis-hadis Nabi banyak banget menggunakan pola kata iya Kak. Kalau di Al-Quran lupa. Ya, ciri khasnya setelahnya itu wau plus isim. Wau plus isim. Nah, ini di hadis sangat banyak. Baik pakai domir iyyaka atau iyyakum, ya. Iyyaka, misalkan wa. Nah, ini ada wau ciri khasnya. Kalau di hadis sangat banyak. Iyyaka wa. Nah, di setelahnya banyak macam-macam dia. Iyyaka wal kaziba, misalkan. Jauhilah oleh kalian dusta. Iyyaka wal julusa. Jauhilah kalian duduk-duduk ala turuqat di jalan-jalan. Yes, julusa. Iyyaka apa lagi ya? Ya pokoknya itulah. Iyyaka wa isbalal izar. Wa isbalal izar. Jauhilah oleh kalian menjulurkan pakaian, kain dan lain-lain. Itu ciri khasnya. Ya, ini dia, bisa dibedakan kalau setelahnya fiil berarti kepada atau hanya kepada. Kalau setelahnya isim khususnya diawali oleh wa, maka sebagai isim fiil jauhilah. Kalau dalam teks bahasa Arab sangat jarang, ya itu pun di bahasa-bahasa Nabi yang sering menggunakan kata iya kak. Iya kak dengan arti jauhilah. Nah, seperti apa tuh? Kalau kita balas doa, misalkan jazakallahu khairan wa iyyak. Nah, jadi wa iyyaknya ya wa iyyak kembali kepadamu juga. Wa iyyak, bukan wa iyyak jauhilah. Nah, bukan kayak gitu. Tapi wa iyyaknya jawaban dan kepadamu juga. Ya, iyyak. Jazakallahu khairan wa iyyak. Barakallahu fiik. Ya, wa fika barakallahu dan seterusnya.
Eh, Ya, jadi itu terkait dengan gambaran ya, kok mati sih. Nah, ini kalimat diawali oleh huruf jar. Kita coba baca ini. Ini mah susunannya yang mudah terkait dengan pelajaran yang tadi ditanyakan. Khobar muqaddam atau mubtada. Ini setiap kalimat yang diawali oleh jar atau zorob. Maka istilahnya bukan mubtada biasa, bukan khobar biasa. Siapa yang mau baca? Ini mah kosakatanya umum, sering kita ini. Ya, ada yang mau baca? Ayo, Ustaz. Coba. Ayo, sebaris aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sama roti sholati insiro insirahus sadari wa qurratul aini Ya, wal cukup. Terjem. diterjemah Iya, terjemah. dan samar 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 buah, buah samar dan buah dari atau manfaat. iya, dan dari manfaat sholat adalah eh, lapangnya dada. Mm-mm. Hmm, perut. Kurah, penyejuk. Dan oh ya, penyejuk dan menjadi penyejuk mata. Ya, cukup. Coba dianalisa. Wa harfu atau min harfu jar sama roti jar majrur as-sholati jar majrur dan mudhof as-sholati mudhof ilaih. Insirahu uh, in, insirahu khobar. Nah, sebagai tadi yang kita jelaskan, ini kan kalimatnya diawali oleh apa? Iya, Oleh huruf atau keterangan. iya. Berarti khobarnya itu ini. Ini Oh iya. khobar, ininya mubtada. Hmm, Mubtada muakhor gitu. iya, Dibalik dia susunannya. iya, iya. Eh, insirahu mubtada muakhar wa huwa mudhof as-sadri mudhof ilaih wa harfu atau qurratu apa atau ke insirahu Ya. al-aini mudhof ilaih. Nah, ini mudhof. Ya. Nah, jadi seperti itu terkait tanpa harokat. Kalau kaidah kan ini aja tuh. Kita bisa lihat untuk membaca belajar kaidah itu harokat belakangnya doang kita. Ini sering banget masih ditanyakan terkait kenapa kita bisa baca. Belajar kaidah buat nentuin harokat belakangnya aja. Tapi untuk harokat tengah-tengahnya ya dari mufrodat, dari kosakata. Wa min samaroti. Wa min samaroti sholati. Nah, dan di antara kalau min ya masalah masuk ke dunia terjemah. Apakah dari enaknya atau di antara? Ya kalau di depan lebih enaknya di antara. Di antara buah solat. Ya buah solat kurang enak. Tinggal cari kata yang agak enak. Manfaat atau faidah atau keutamaan. Yaitu silahkan. Yang penting terjemah aslinya buah samarot, buah-buahan. Ya, di antara buah atau manfaat sholat adalah, nah, kalau kaidah kan min jar
Wow, kalau wow di depan mah mau dianalisa atau enggak itu aja, cuma ibtida atau istinaf namanya. Bukan Oh, bukan tidak. huruf atop ya. Oh, tidak, ya, Ustaz. Baik ibtida atau istinaf namanya. Ada dua. Nah, Sudah, apa Min. Ustaz? Boleh tanya sebentar sebelum lanjutin. Ya. Iya, kenapa menggunakan samarot nggak pakai faidah aja gitu biar gampang dipahami? Itu mah masalah penulis. Kan uniknya bahasa tuh kayak gitu. Kalau kita baca kitab A, wah ulama ini senangnya pakai gaya bahasa ini. Nah, ketika kita pakai apa baca kitab yang ulamanya lain, kadang dia gaya bahasanya beda gitu. Maka dalam dalam manuskrip ini kisah karena dosen saya dulu dia eh, termasuk ahli juga terkait manuskrip Arab. Jadi misalkan ulama A, isma saya, ini terkait masalah itu aja. Nah, ada kitab-kitab kan enggak semua kitab itu diterbitin atau dicetak di penerbit karena terkait dengan namanya percetakan kan terkait dengan apa tuh namanya kebutuhan marketing juga lah. Mana yang lebih pasarannya bagus, mana yang tidak. Ada yang dicetaknya luas, ada yang enggak dicetak. Bahkan ada banyak yang belum dicetak, yang bentuknya manuskrip. Kadang kitab-kitab A, B, C misalkan setelah di situ misalkan ditulisnya dinisbatkan ke ulama A, tapi kok gaya tulisannya beda sama kitab-kitab yang biasa dia tulis misalkan. Itu bisa diragukan kalau bagi yang ahli manuskrip itu, yang benar-benar ahli terkait masalah struktur bahasa yang biasa dipakainya ulama ini apa. Tiba-tiba ada satu kitab yang dinisbatkan kepada ulama A, sementara gaya bahasanya mencurigakan gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu terkait dengan masalah pemilihan kebiasaan penulis aja. Ya, bisa aja pakai fawaidus shalah atau macam-macam. Nah, ya, itu gambarannya. Nah, min jar sudah ini berarti harus kasroh karena ada jar. Kemudian ininya kasroh karena susunan idofah. Isim ketemu isim. Buah solat. Lapang dada. Ini idofah juga harus kasroh. Ya, tadi insyrahunya sebagai mubtada muakhar. Eh, kalau sudah ada waw karena ini kan banyak jenisnya, maka atop semua wawnya. Atop ini susunan idofah. Sampai bawah juga atop semua, tinggal dilihat atopnya harokatnya gimana. Nah, ya itu gambarannya terkait dengan mubtada muakhar. Ayo silakan habisin sampai bawah. Siapa yang mau baca lagi? Ustaz, Ayo silakan. Siapa? Bismillah. Wal ba'du anil fahisat fahisai Ini wal munkari. ini Wah, banyak kan di Al-Qur'an. Bukan nah, fahisha, anil fahsya. Syai. fahisai wal Haknya munkari. sukun. Fahsya. Fahsyai wal Ha, munkari. Wa takfiri zunubi. takfiru. Terus. Takfiru zunubi. Wa si'atu juga. Banyak di Al-Qur'an nih. Sayyiati. Di hati. Ya, dan setelahnya Nah, ini bukan ba'du. itu baid, baid, Bu'du. baid. Dan Bu'du. menjauh Menjauh. Jauhi. dan menjauhkan dari fasah, Fahsya. dari Keji. keji, keji dan kemungkaran, Terus. dan mengingkari. Nah, takfir itu terjemahnya banyak. Kalau di sini terjemahnya menggugurkan, menghapus. Ya, menghapus Ya, zunub.
Dosa menghapus dosa dan sayiat apa? apa? Kesalahan. Kesalahan. Ya. Wa atau ba'du Bu'du. ya wa atau Terus ba'du itu atofnya ke sebelumnya masih sama semua. Ke ya insyirahu ke terus. atof, iya ke insirahu. An huruf jar, fahisyah, fahsya itu isim jar majrur. Wawu atof juga, mungkar jar majrur. Wa di sini juga atof sama ke atas insyirahu. Terus zunubi Apa? mudaf ilaih. Mudaf ilaih dan wa-nya itu wawu atof juga, sayiatinya itu juga jar Atopnya majrur, kemana? jadi Atopnya ke wa-nya ke zunubi. zunubi. Ya. Nah, di sini banyak wawu atop. Tapi untuk mendeteksi, menganalisa atop-atopnya kemana, memang harus benar-benar paham terjemah tadi. Maksudnya kemana. Kan kaidah hanya belakang harokat saja nih, harokat belakang. Ini kan dibaca ba'da paling banyaknya, tapi terjemahnya nggak nyambung. Kalau ba'da mah setelah. Kalau ini adalah ba-nya dibaca domah, bu'du, wal bu'du. Bu'du itu menjauhi dari kata ba'id. Harokatnya. Ya. Bu'du dari kata ba'idun. Terus itu apanya Ustaz? Masdar. Masdar. Bentuk masdar. Isim. Masdar. Ya, dibacanya bu'du bukan ba'da. Kalau ba'da setelah. Kalau bu'du itu jauh. Nah, jadi untuk membaca itu memang tadi butuh mufrodat yang ya wawasan mufrodatnya. Anil fahsya dari, nah ini kan termasuk jar. Anil fahsya kasro berarti. Nah, cara baca ini kan banyak di Al-Quran ya, itu harus dihafal juga. Cara bacanya fahsyai bukan fahisha, fahsyai. Jar majrur munkar, ini juga dibacanya munkari. Nah, ini atopnya nggak ke atas lagi karena nyambungnya ke fahsya. Keji dan munkar, ini nyambungnya ke sini maka harokatnya disamain. Ya, dan menggugurkan dosa. Nah, kalau ini yang si nyambungnya ke atas dan menggugurkan dosa. Takfir artinya banyak. Nanti bisa menggugurkan, bisa mengkafirkan, itu juga takfir. Tergantung nanti kondisi kalimatnya. Susunannya idofah, kasroh juga, wasayiati, sayiat, ini tinggal dihafalin cara bacanya ya. Banyak di Al-Quran. Dosa dan kesalahan, berarti atopnya ke sini. Atopnya ke zunub. Ya, atopnya ke zunub. Ayo, satu lagi siapa? Saya Ustaz. Silakan. Saya wa ziyadatul hasanati wa rafi'ud darajati wa sillatud daimati ma'allahi ta'ala. Dan bertambahnya banyak kebaikan dan terangkatnya derajat wasilatud daimati selalu tersambungnya kepada Allah. Seperti itu, Ustaz. Nah. Wa ziyadatu maktuf dari isyrus sadari. Benar, Ustaz. Hasan ziyadatul hasanati mudhaf ilaih. Wa rafi'ud darajati wa rafi'u masih maktuf ke insyirus suduri. Sadari. Ad-darajati wa rafi'ud darajati mudhaf ilaih. Wasillatu daimati
tetap mudhof ilaih ya Ustaz. Enggak. Ma'allahi ta'ala. Nah, Ini susunannya gimana? naat dia nanti. Oh iya Nah, naat. itu Lupa. Bukan Nah, idofa. iya naat. Naat. itu rofi Mantut ya. Ya. Daiman. Ya. Ma'allahi ta'ala. Mudhof. Ya. Apa Ustaz ini? Zorob dia termasuk Dorof. susunan Dorof. idofah. Ya, mudhof Iya. ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Ya, seperti itu. Jadi atop itu kayak gini, pelajarannya paling gampang atau pelajarannya kan ngikutin doang. Yang jadi masalah mana yang diikutin? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi masih nyambung ke atas. Wa ziyadatul hasanati. Ziyadah bertambah, menambah, bertambah kebaikan hasanati. Susunan idhofah. Ini dibaca bukan warafi'u, warafa'u. Kalau rafi' ro-nya panjang, rafi'. Nah, ini dibaca rafi'. Kalau enggak ada, kalau kata dasarnya kan rafa'a. Karena ini bentuknya isim, harus lihat kamus cara bacanya gimana. Nah, ini dibacanya raf'u. Wa raf'ud darajati. Ya. Bentuk kalimat apa itu kalau Ustaz? Kalau Masdar. masdar, kalau isimnya masdar. Kalau terjemahnya kata kerja namanya nanti masdar. Di setiap kamus ada di sana. Ustadz, kalau biasanya yang saya temukan kalimat kalau dia mudhof itu pasti masdar ya diawalin. Paling umumnya masdar. Masdar. Paling umumnya. Untuk mudhofnya kata depannya masdar. Ya, waraf'ud darajati dan terangkatnya derajat atau diangkat derajat-derajatnya. Wasilatu, nah ini masih nyambung ke atas. Ini susunannya kan sama-sama alif lam, ada ta marbutoh, harokatnya disamain. Nanti susunan na'at, bukan idofah. Kalau terjemah perkata sila hubungan, silaturahmi. Nah, silaturahim. Hubungan daimah selalu, ya. Hubungan yang selalu bersama Allah. Atau terjemahnya balik selalu terhubung bersama Allah. Wasilatud daimatu ma'allah. Ma'a itu kan zorob, memang dia spesial, kosakatanya terbatas zorob itu, tapi susunannya tetap susunan idofah, mudhof ilaih, kasroh juga ya. Kelas. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kaidah cuma ngutak-ngatik harokat belakang sama posisi kalimat, tapi untuk baca harokat tengahnya dari mufrodat alias hafalan kosakata. Dari kamus ataupun dari kebiasaan. Kalau nggak pernah atau jarang baca yang tanpa harokat, ya pasti bingung. Kayak tadi, anil fahsya, padahal kita sering di Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya. Misalkan, giliran ketemu dibaca fahisha misalkan. Atau yang tadi yang mirip-mirip, kita seringnya ketemunya ba'da. Ada kata yang mirip dibaca wal ba'da misalkan, padahal beda. Karena susunannya artinya menjauhi. Wal bu'du anil fahsya'i wal munkar. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ta'ala itu dari kalimat bagaimana Ustaz? Ta'ala fi'il yang bermengandung arti sifat. Sama dengan azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Azza fi'il madi, jalla fi'il madi. Sama dengan ta'ala, wazan tafa'ala. Ya, bentuk fi'il yang dijadikan sifat. Isim mangkus bukan Ustaz? Isim mankus. Ta'ala kata fi'il madi. Ya. Isim mankus mah yang belakangnya tanwin, kasroh tanwin. Ustaz, kalau jar sering disebut jar majrur gitu kan? Ya. Kalau dorof majrur jarang disebut ya. Ya.
Kalau pakai istilah kayak gitu bisa zorob, mazrub. Cuma ya itu mah masalah kebiasaan aja sih. Kalau jar kan yang paling terbiasa jar, jar majrur enak gitu kan. Ini zorob, zorob, mazrub ya silakan. Tapi kalau susunan aslinya sih yang mudof-mudof ileh. Tapi kalau mau pakai bahasa itu ya ya bagus. Zorob, maka ini namanya mazrub. Ya, Berarti membaca kitab ini Ustadz harus sekitar 80% menguasai kosakata ya. iya kan di Mukodimah udah sering disindir. Sepinter ini soalnya kasus bukan cuma baru sekar ya kan kita dari pengalaman. Kawan sampai hafal gitu kan nazom kayak nazom ini nazom itu ya cuma hafal nazomnya doang cuma males ngapalin mufrodatnya ketika baca kitab kaidahnya tahu giliran ngebacanya kayak tadi gitu akhirnya ngeblank lagi karena kaidah-kaidah yang dipakai dalam kitab itu kaidah-kaidah sangat-sangat dasar susunan-susunan standar yang bikin ngejelimet itu bukan kaidahnya sebenarnya mufrodatnya yang kadang kita bingung itu dibaca apa gitu akhirnya kebingungan rata-rata kayak gitu makanya sering di Mukodimah kan sudah dimotivasi mufrodat itu paling besar peranannya di dalam membaca teks tanpa harokat ya Itu Ustadz. Tapi dalam pemahaman untuk kita mau terjemahkan itu kadang bahasa yang kita temukan di kamus itu berbeda apa tidak nyambung dengan kalimatnya Ustadz ya untuk mengartikan. itu pinter rata-rata sih rata-rata hampir sama jarang yang aneh-aneh itu mas kalau sekiranya agak agak kurang nyambung itu biasanya ya sedikit lah dan itu butuh apa butuh peng- apa perubahan bahasa yang agak yang mudah dipahami sama penerima sama orang yang membaca atau mendengar terjemah kita tapi jarang yang kayak gitu rata-rata sih sesuai dengan teks aja rata-ratanya. Atau bisa dianggap 80-an% itu sesuai teks, ya paling 20-an persen sekian atau bahkan kurang itu yang kadang harus disusun benar-benar sesuai teks Indonesia. Ya, Sedikit lagi Ustadz. Ini yang saya coba baca sendiri yang di Arkanul Islam itu ingin belajar terjemahkan juga sih. Tokusun itu saya cari di kamus tuh berbeda sekali sama jauh apa gimana nggak bisa saya menerjemahkan sesuai dengan apa susunan kalimat di sini Ustadz. Gimana maksudnya tokusun nah yang itu di ya Islam? paling ke budaya aja. Itu kan cuaca, nuansa. Masa. Ya kan kalau secara kosakata ya cuaca lah. Mana sih? Di mana ya? Ya, intinya itu. Secara mufrodat itu adalah tokusun jamak tukusun tokusun jamak tukusun. Cuaca atau nuansa bahasa kitanya mah. Suasana itu. Ya, Cuaca atau nuansa jauh sekali iya. anunya. Karena kan itu tergantung gaya bahasa yang dipakainya itu, yang dipakai sama penulisnya. Jadi untuk nerjemahin lihat gabungan-gabungan kata setelahnya itu lebih cocoknya kemana. Nah, ketika menggabungkan terjemahnya. Mana sih tadi ya? Di apa tadi? Di sini nggak ada kayaknya. Di Arkanul apa? Di halaman berapa? Ya itu maksudnya. Pokoknya dilihat susunan setelahnya. Untuk menerjemahkan sekiranya agak membingungkan. Lihat dari awal sampai akhir. Habis itu disesuaikan dengan Indonesianya. Mana yang paling ngepas ketika diterjemahkan.
Nah, masih ada yang lain? Iya, mau tanya lagi. Maaf, banyak tanya. Ya, banyak tanya berarti Eh, ini bingung. proses pembelajarannya kita selesaikan dulu ini baru sambilan ya, Ustadz. Atau Iya. gimana untuk kita praktekkan yang di buku kitab gundulnya? Ah, jadi kita sama, tetap biasa kita sambilan. Nanti setelah praktek materi itu selesai, biasanya ada video prakteknya. Ada video prakteknya. Kalau di Zoom ini kita sambilan, nggak secara detail. Tapi di grup itu yang detailnya. Ini mah cuma mereview-review aja, mereview-review yang belum dipelajari atau yang dipelajarinya. Ya, Masih boleh bertanya? ya Yang silakan. tadi penasaran tentang isim masdar itu yang bu'du itu, yang bu'du. Sebentar. Itu yang tadi Budu, halaman berapa lupa lagi tadi. yang barusan yang barusan dibaca. Ya, Kan itu di analisisnya itu sebagai isim masdar. Nah itu wal bu'du hmm. sehingga tidak dibaca ba'id gitu ya. Walaupun susunan katanya sama ba'ada kata itu. Bagaimana bisa menentukan oh ini isi masdar? Ya, isim masdar itu kan ada dua, ada yang polanya jelas, ada yang nggak jelas. Hafalan. Cara menentukan yang pertama, kalau kalimatnya kayak gini sebenarnya enak karena dia susunan atop. Atop itu satu, ya, kaidah dasarnya atop itu sejenis, bukan jenis muzakkar muannas, bukan sejenis bahasanya. Satu bentuk yang sama dia. Nah, ini atop. Ketika di depannya ini masdar insyirah, maka kesananya pasti masdar. Qurrah masdar, bentuknya ini masdar, ini ziyadah masdar, ini juga masdar. Jadi kayak gitu. Kalau ketika kita menemukan sebuah teks, apalagi atop, maka bentuknya bakal sama dia. Kalau fiil madi, kalau isim dan isim masdar maka masdar semua gitu. Itu keumumannya kayak gitu. Maka nggak mungkin dibaca misalkan wal ba'ida atau wal ba'idu misalkan. Atau di sini warofa'a pakai fiilnya ya nggak nyambung. Pasti dia pakai bentuk masdarnya warafa'u. Ya ini kan ziyadah dari kata zada menambah. Nah, fiilnya kalau masdarnya ziyadah. Nah, ya, sehingga ketika kita lihat oh masdar semua nih, maka ya harus tahu nih dibaca apa? Masdar dari kata ba'ida jauh, oh ternyata bacanya dibaca tuh. Jadi selain harus menghafal, tapi harus lihat pola juga ya untuk menentukan Ya, masdar. ya, Ya, ada syukran. polanya, ada hafalan. Jadi menguasai wajan ya Ustadz ya. Ada yang harus menguasai wazan, kan masdar di halaman berapa? Ada yang wazannya, ada yang memang hafalan murni. Karena ada dua, ya. Kalau insyirah kan wazan, takbir wazan, kan banyak yang bentuk kayak gini takbir. Ya keseharian kita kan banyak tajwid, tahsin, tasbih, takbir,
tahlil. Nah, ini kayak gini semua bentuknya. Ya. Tapi sisanya ya hafalan. Kayak bu'du tadi itu kan sama dengan rof ini tulisannya kan? Tapi kok cara bacanya beda. Kalau ini mah dibaca rof'u, kalau ini dibaca bukan ba'du tapi bu'. Nah, kan zohiriahnya sama. Itu yang hafalan. Nah, masih ada. Jadi untuk di Zoom ini kita yang tadi ditanyakan kita nggak baca secara berurutan dari ini karena nanti di grup itu diberikan ya yang tidak dipaham ditanyakan paling ya kayak gini. Kita ngulas-ngulas yang ini aja. Ya, ya cukup mungkin insyaallah sampai ketemu lagi. Intinya yang sering kita motivasi adalah tadi mufrodat. Kalau kaidah salah-salah wajar. Tapi kalau mufrodat kosakata salah terjemahnya jadi salah. Ya, sering kita contohkan. Misal sering kita gambarkan kita bacanya wamin. Wamin samaratus solata. Misal kita bacanya kayak gini. Wamin samaratus solata. Artinya berubah enggak? Enggak akan berubah. Tetap aja artinya di antara buah solat. Bacanya doang yang salah. Walaupun terjemahnya kita bisa. Nah gitu maksudnya. Walaupun kita salah, tapi kalau mau mufrodat banyak, maka kita bisa menerjemahkan, ya apalagi di Al-Quran sudah ada harokatnya. Tinggal ngelatih yang tanpa harokatnya. Ya walaupun Al-Quran kadang agak sedikit beda dikit, karena banyak yang dibulak-balik. Tapi kalau bahasa uraian selain Al-Quran, seperti kitab-kitab para ulama, rata-ratanya diurut. Sangat-sangat jarang dibalik. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas hari ini. Semoga ada manfaatnya sedikit demi sedikit ya sampai ketemu pekan depan di Zoom meeting. Insyaallah. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanya di mana di grup materi, di grup materi tanya jawab atau biasanya ada aja yang ngechat ke admin. Ya, silakan. Untuk hari ini mungkin cukup. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.